Kini berbagai jenis masakan seafood semakin menjamur, salah satunya bakso seafood ini. Emang deh, seafood dikenal sebagai makanan paling juara. Kayak bakso seafood ini, kalau udah nyobain, bad mood bisa jadi good mood. Hihihi. Perhatiin aja fams, kalau biasanya bentuknya bulat, bakso seafood ini menyesuaikan bentuk bahan bakunya. Misalnya, bakso lobster, bakso kepiting, sampai bakso cumi-cumi. Yang paling istimewa, ukuran bakso ini gede pol. Nggak cuma tampilan yang jumbo, cita rasa bakso ini juara. Teksturnya lembut di lidah, rasanya gurih. Untuk kandungan gizinya nggak bisa dianggap sepele. Bakso dari daging ayam ini mengandung zat triptofan dan serotonin yang fungsinya meningkatkan mood. Untuk seafoodnya mengandung berbagai nutrisi seperti protein, asam lemak omega 3, mineral, serta vitamin yang baik untuk tubuh. Top banget deh pokoknya. Langsung aja fams, kita intip pembuatannya. Bahannya ada berbagai bumbu, telur, tepung tapioka, dan daging ayam. Untuk seafoodnya, gunakan lobster jenis pasir dan mutiara. Ada juga kepiting bangkong serta cumi bangka. Wah, lengkap nih! Untuk adonan bakso dibuat dari daging ayam file dan diaduk dengan es batu dan aneka bumbu. Es batu berfungsi sebagai pengikat serat daging ayam agar tekstur bakso menjadi kenyal fams. Proses penghalusan daging ini menjadi cikal bakal penamaan bakso. Bakso yang berasal dari budaya Tionghoa yang diartikan sebagai daging giling. Mau pakai daging sapi atau ayam, wajib digiling dulu sampai halus ya. Penggunaan daging ayam dalam bakso seafood ternyata rasanya gurih dan lebih banyak diterima oleh banyak kalangan. Fams, tips agar tekstur bakso jadi lebih kenyal yaitu menggunakan soda kue. Bahan tambahan ini berguna banget buat menaikkan pH adonan agar teksturnya makin kenyal dan elastis. Kalau adonan sudah siap, saatnya menggabungkan bakso dengan aneka seafood. Biar nggak ada bau amis, pastikan pilih seafood yang masih fresh dan sudah dibersihkan. Lihat, ukuran seafood ini nggak tanggung-tanggung, memiliki tipe ukuran extra large. Jadi dijamin gede alias jumbo. Meski memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dari lobster air tawar, lobster air laut memiliki daging yang lebih manis. So, dijamin lebih endes deh. Lanjut, giliran buat bakso kepiting. Isi adonan bakso ke dalam cangkang sampai penuh. Jangan lupa, baluri adonan ke bagian luar. Jadi deh kepiting berselimut bakso. Hihihi. Ada juga nih bakso cumi. Oh iya, jenis cumi yang digunakan ini adalah cumi bangka karena memiliki tekstur daging yang nggak alot. Lanjut, tinggal rebus dan nggak terlalu lama kok, cukup 30 menit saja. Matang deh. Biar dagingnya nggak hancur, pastikan rebus ke dalam air yang tidak sedang mendidih. Cukup gunakan api kecil agar panas yang dihasilkan lebih merata, sehingga bakso bisa matang sempurna. Nah, bakso-bakso seafood siap disajikan. Tampilannya menggoda banget. Tinggal tambahkan bihun, potongan seledri, lalu siram dengan kuah kaldu. Widih, juara! Sajian seafood selanjutnya ada si bulat imut-imut ini. Bukan bola-bola ubi yang manis itu, ini namanya takoyaki. Jajanan ini asalnya dari Tatar Sunda. Bercanda fams, takoyaki berasal dari negeri Sakura Jepang. Bukan takoyaki namanya, kalau nggak ada taburan yang mirip irisan kayu fams. Namanya kezuribushi atau katsuobushi yang diserut. Biasanya sih terbuat dari seafood, ikan cakalang yang diawetkan, sehingga memiliki tekstur yang keras persis seperti kayu. Di negara asalnya sana, fams, irisan katsuobushi biasa dipakai sebagai penyedap rasa alami untuk beragam kuliner khas negeri Sakura, termasuk untuk sajian takoyaki ini. Widih, enak banget sih takoyakinya. Takoyaki punya rasa gurih dan oishi, apalagi langsung disantap pas baru matang. Enak bingit fams, isian daging gurita di dalam bulatannya jadi kejutan saat digigit. Serutan ikan kayu atau katsuobushi di atasnya membuat sensasi rasa seafood takoyaki jadi makin kuat. Duh, sisain dong kak takoyakinya. Eits, tenang fams, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang. Di Indonesia jajanan takoyaki mudah kok didapat, malah bisa juga bikin sendiri di rumah. Umumnya sih fams, adonan takoyaki terbuat dari campuran tepung terigu, air, dan telur. Untuk isiannya sesuai selera, bisa diisi sedikit sayur mayur seperti wortel atau daun bawang. Potongan daging gurita juga wajib ada dalam setiap sajian takoyaki. Fams, tako dalam bahasa Jepang artinya gurita, sedangkan yaki artinya dipanggang. Ikon kuliner dari wilayah Osaka di Kansai, Jepang ini memang punya ciri khas berbentuk bulat.
Selain dengan loyang atau wajan khusus, bikin takoyaki jadi bulat sempurna butuh teknik tersendiri. Salah-salah takoyaki jadi peyot, fams. Takoyaki hangat dengan kezuribushi siap meluncur nih ke perut. Fams, kezuribushi alias ikan kayu ternyata diolah di Nusantara. Sebelum dipasarkan, ikan kayu diolah dengan cara dikukus, lalu diserut layaknya lapisan kayu. Setelah dikemas, ikan kayu siap diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Thailand, hingga Amerika Serikat. Nah, ini dia fams ikan kayu yang dimaksud. Ikan diolah sampai keras menyerupai kayu. Semua jenis ikan bisa kok dipakai, misalnya ikan cakalang, deho, lemuru, dan ikan layang. Industri pengolahan ikan kayu ini ada di kota Bitung, Sulawesi Utara. Teknik pembuatan ikan kayu fams berasal dari tradisi orang Jepang sekitar ribuan tahun yang lalu. Orang Jepang menyebutnya dengan nama arabushi. Proses pengawetan ikan kayu juga dikenal di Aceh sebagai cara untuk bertahan hidup semasa perang. Ikan kayu memang tidak bisa dikonsumsi langsung karena teksturnya yang keras. Kalau sudah diolah, dijamin selera makan langsung naik deh. Sedap! Fams, dari ikan kayu ini ternyata bisa dihasilkan 100 jenis makanan dan bumbu masak. Nah, lokasi pembuatan ikan kayu ini ada di Desa Pupusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Bitung, Sulawesi Utara. Pilih dulu ikan cakalangnya ya. Ikan segar bermata jernih, insangnya merah, tidak berbau dan berlendir. Terus bersihkan insang dan isi perutnya. Kemudian rebus selama 1 jam untuk mencegah pembusukan. Ikan hasil rebusan dibersihkan kembali, lalu potong ikan menjadi 4 bagian. Susun deh di atas para-para untuk proses pengasapan. Proses pengasapan ikan berlangsung setiap hari selama 4 jam. Dampaknya ikan menjadi kering dan keras menyerupai kayu. Makanya disebut ikan kayu alias dried smoked fish. Pada suhu tertentu, ikan kayu mampu bertahan hingga 2 tahun. Kalau sudah diolah, sebentar aja habis kok. Enak sih. Oh iya, produk ikan kayu asal Bitung ini diminati pasar mancanegara karena berkualitas baik. Harganya berkisar Rp95.000 per kilogram. Kalau datang ke Bitung, wajib ya beli buat oleh-oleh. Iya, betul. Sama Lembang. Lembang. Iya di Jawa Barat, Lembang, seru banget. Itu punya punya bos aku ya, Pak Pandi. Pak Pandi, Bukit Stroberi namanya. Iya. Selain Bukit Stroberi, kira-kira pernah kemana aja di Jawa Barat? Paling suka mana? Daerah mana? Aku sih paling ke kebun teh gitu-gitu sih, karena aku orangnya suka yang seger, suka yang penghijauan, lebih refreshing. Udara yang sejuk ya, buat refresh. Halo Ragam Indonesia, aku Rian. Aku Ria Ricis. Kita mau banget request Ragam Indonesia harus explore ke Jawa Barat. Aku tungguin ya, harus benar-benar explore sampai detail-detailnya. Please. Ada dong kenangan kita berdua sama keluarga besar. Seru-seruan. Kenyang dengan sajian sumsum, kita ajak pasangan ini buat romantis-romantisan di salah satu tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat. Landscape alam Jawa Barat selalu menyuguhkan pesona yang luar biasa. Di Kuningan ini terdapat satu lokasi wisata yang bakal manjain mata sembari menikmati sang Raja Surya muncul dari balik horizon. Sukageri adalah salah satu puncak tertinggi yang berada di Palutungan, Cisantana, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Lokasi ini menawarkan pemandangan yang sangat indah, fams. Untuk mendapatkan tawaran ini, usahakan datang saat dini hari ya, fams. Selain udaranya sejuk, kalau beruntung kalian juga bakal melihat matahari terbit. Wisata Sukageri memiliki ketinggian sekitar 1078 meter di atas permukaan laut. Buat kalian yang ngakunya coffee lover, di kawasan ini juga terdapat warung yang menyajikan minuman kopi. Menikmati panasnya kopi dengan pemandangan alam Kuningan yang cantik menjadi satu kombinasi yang pas, fams. Kopi adalah salah satu komoditi unggulan yang banyak ditemukan di Kabupaten Kuningan. Untuk jenis kopinya yaitu jenis Arabica. Di sini kalian juga bisa belajar meracik kopi. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata Sukageri, kalian cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Terjangkau banget ya. Pertama, kita kulineran ya, mampir ke salah satu tempat makan yang ada di Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor. Menu di sini terbilang unik karena dibuat dari olahan sumsum tulang sapi. Setidaknya ada 20 menu sumsum tulang yang ditawarkan di sini. Setiap menu punya ciri khas dengan proses pembuatan yang berbeda. Misalnya sop sumsum dan sumsum hot plate rice ini.
Sensasi nikmatnya kuah kaldu dengan sumsum tulang yang super gede bisa dijadikan teman santap siang kalian. Untuk hot plate rice berisi kombinasi daging, urat, dan sumsum tulang yang disajikan di atas hot plate bersama nasi. Kita intip saja pembuatan sop sumsum tulang. Bikinnya simple banget. Racik bumbu, kemudian campur potongan sayuran dan sumsum tulang. Tunggu beberapa saat, kemudian sajikan. Untuk sumsum hot plate rice, panaskan minyak, kemudian tumis bumbu sampai harum. Masukkan olahan daging sapi, urat, daun bawang, bawang bombay, dan irisan cabai. Jangan lupa siram dengan kecap manis Fams, disusul air secukupnya. Fams, tulang sumsum sapi adalah bagian terlezat sapi. Kandungan sumsum sapi kebanyakan adalah lemak, tapi mengkonsumsi sumsum tulang ada beberapa manfaat. Di antaranya dapat memelihara tulang, gigi, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mengobati penyakit osteoporosis, dan lainnya. Lanjut, panaskan hot plate, kemudian bakar sumsum tulang beberapa saat, lalu sajikan dengan kuah dan nasi. Beuh, mantul! Buat kalian yang penasaran, tempat ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, Fams. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Hitam manis masih 11-12 lah sama kudapan spesial yang satu ini, Fams. Onde-onde hitam namanya. Jangan underestimate dulu kalau kata pepatah, don't judge a book by its cover. Tapi ini sih don't judge onde-onde by its color. Hihihi. Tekstur onde-onde hitam ini sangat lembut bercampur dengan isian pasta salted egg-nya yang lumer di mulut, membuat cita rasanya makin yahut. Gurih dan manis-manis gitu. Enak deh pokoknya. Warna hitam pada onde-onde ini berasal dari bahan tepung ketan yang dicampur dengan charcoal. Setiap adonan onde-onde ini nggak boleh sembarangan takarannya. Beratnya harus pas, yaitu 20 gram per butirnya. Lanjut, bentuk adonan menyerupai mangkok. Selanjutnya isi dengan pasta salted egg. Wah, ini sih nggak cuma warnanya aja yang anti mainstream. Isiannya juga beda banget sama onde-onde pada umumnya. BTW Fams, bentuk bulat pada onde-onde memiliki makna filosofis yang cukup dalam, yaitu sebuah pemaknaan kebersamaan yang nggak pernah usai sampai kapanpun. Nggak heran kalau onde-onde sering dijadikan kudapan saat momen kumpul-kumpul bareng keluarga atau momen perayaan khusus. Nggak boleh ketinggalan, lumuri onde-onde dengan wijen hitam dan putih. Jadi makin matching deh sama kulit onde-onde. Hihihi. Saat ini inovasi onde-onde sudah semakin beragam dengan berbagai warna dan isian yang makin kekinian. Berbeda dengan onde-onde zaman dulu yang hanya diisi dengan pasta gula merah saja. Lanjut, saatnya goreng. Gak boleh asal goreng juga, biar hasilnya maksimal ada teknik khususnya. Gunakan minyak goreng yang banyak. Setelah panas, matikan api. Baru deh masukkan onde-onde ke dalam penggorengan. Fams, proses penggorengan onde-onde berisi salted egg agak sensitif. Nggak boleh dibolak-balik dan cukup disiram-siram dengan minyak panas. Teknik ini agar isian salted egg nggak ambiar keluar. Hihihi. Fams, onde-onde sebenarnya bukan kuliner asli Indonesia, tapi kuliner asli Tiongkok. Zaman dulu, onde-onde dibuat spesial bagi para tukang kayu dan tukang batu yang lagi membangun istana kaisar. Gak heran ya kalau dari dulu, onde-onde lekat dengan makna kebersamaan dan keselamatan. Spesial nih buat Ricis dan Bang TR yang sama-sama menyukai pantai dan laut. Kita kasih deh referensi wisata romantis yang cocok buat berbulan madu atau sekedar buat liburan bareng keluarga. Selamat datang di Pulau Cinta. Berlokasi di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, salah satu pulau cantik yang dimiliki Indonesia ini memiliki keindahan layaknya pulau di Maldives. Bahkan para traveler sering menyebutnya sebagai Maldivesnya Indonesia. Keren! Fams, Pulau Cinta memiliki hamparan laut biru yang bening dan jernih, ditambah lagi suasana yang romantis dan menenangkan. Pulau ini menjadi salah satu destinasi teratas sebagai lokasi honeymoon bagi pasangan yang baru saja menikah. Awalnya, Pulau Cinta hanya sebuah pulau tak berpenghuni, kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata eco resort oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sesuai namanya, gugusan resort di Pulau Cinta berbentuk menyerupai lambang hati yang dikelilingi oleh 15 unit cottage yang terhubung dengan jembatan kayu sebagai penghubung satu cottage dengan yang lainnya.
Ternyata penyebutan Pulau Cinta ini sudah ada sejak lama, jauh sebelum dibangun resort dan cottage ini. Menurut cerita masyarakat sekitar, dulu ada seorang pangeran yang jatuh cinta dengan seorang gadis. Karena mereka berbeda kasta, hubungan mereka tak direstui. Akhirnya pangeran dan sang gadis kabur ke sebuah pulau di tengah laut yang jauh dari keramaian. Dari situlah masyarakat Gorontalo menyebutnya sebagai Pulau Cinta. Buat yang menyukai suasana alami dan jauh dari publikasi, resort Pulau Cinta ini bisa jadi pilihan yang pas banget karena menawarkan penginapan layaknya private island, di mana identitas para tamu di sini sangat terjaga banget kerahasiaannya. Sip banget deh. Masih di Gorontalo nih fams, buat yang hobi diving alias menyelam bisa juga kok menikmati keindahan bawah air di Taman Laut Olele yang lokasinya menghadap langsung ke Teluk Tomini yang sangat luas. Untuk menikmati pemandangan cantik ini, kita bisa menyewa perahu bermotor beserta perlengkapan menyelam, termasuk jasa dokumentasi untuk pengambilan gambar di bawah air. Setidaknya ada 2 spot keren yang ada di Taman Laut Olele. Pertama ada Jin Cave atau Goa Jin. Disebut Goa Jin karena di sini terdapat terumbu karang raksasa yang berbentuk goa vertikal dengan kedalaman sekitar 20 meter. Spot kedua yang ada di Taman Laut Olele adalah Traffic Jam. Disebut Traffic Jam karena menurut pemandu penyelam lokal, spot ini sering banget dipenuhi oleh para penyelam yang ingin menikmati pemandangan bawah airnya yang super kece. Gimana fams? Cantik banget kan pemandangan alamnya? So, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri deh buat liburan. Cukup di sini saja, karena Indonesia istimewa. Kalian pasti nggak nyangka kalau YouTuber ini ternyata sangat menyukai segala sesuatu yang berbau mermaid alias putri duyung. Mulai dari renang ala mermaid sampai photoshoot mermaid. Lucu banget sih. Wait fams, baju renang ala mermaid ternyata nggak cuma dijadikan properti aja. Ada loh sekolah para putri duyung sekaligus pionir sekolah mermaid di Indonesia. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 2017 ini lokasinya ada di ibu kota Jakarta. Kita kenalan dulu yuk dengan peralatan yang dipakai, mulai dari perlengkapan mermaid yang dinamakan skin, ada juga tail alias ekor, goggles atau kacamata renang, sampai clip nose. Itu loh penjepit hidung yang digunakan saat menyelam. Nggak cuma tahu bentuknya aja, para mermaid ini juga wajib tahu kualifikasi bahan dan fungsinya. Lanjut, kita ke sesi pemanasan. Kita mulai dari peregangan otot biar nggak kram ya, pengenalan gerakan mermaid, dan menyelam di air. Biar nggak terjadi kecelakaan di dalam air, sesi pemanasan ini wajib dilakukan secara serius dan benar. Lakukan pemanasan selama 10 menit. Kalau sudah, saatnya berubah. Wih, jadi mermaid. Kalau semua peralatan sudah terpasang, saatnya belajar renang dan menyelam di kolam yang cukup dangkal. Dengan kedalaman kolam nggak sampai 2 meter, jadi masih aman ya bagi pemula. Untuk mengikuti kelas mermaid ini, para peserta wajib sudah bisa berenang, khususnya renang gaya dada. Buat yang udah jago, bisa kok gabung ke kelas selanjutnya, yaitu free dive alias menyelam bebas. Dalam latihan renang mermaid ini, teknik dasar yang digunakan dinamakan dolphin dive. Teknik ini fokus utamanya terletak pada renang gaya dada dan teknik pernafasan. Makanya setiap murid wajib banget pakai goggles, agar saat renang ataupun diving nggak ganggu pernafasan dan penglihatan di dalam air. Teknik dolphin dive ini kekuatan otot perut juga diutamakan banget. Soalnya otot perut yang akan menggerakkan ekor atau tail biar tubuh bisa bergerak maju dan meliuk-liuk dengan indah. Namanya juga latihan, so makin sering berlatih renang dan menyelam bebas, maka kekuatan menahan nafas di dalam air juga semakin maksimal. Buat yang udah pro bisa tetap berada di dalam air sampai 5 menit lebih loh. Wih, keren. Gimana? Kalian mau nyobain kelas berenang ala mermaid? Seru loh. Nggak terasa setengah jam sudah Ragam Indonesia menemani aktivitas pagi ini. Jangan lupa juga tingkatkan imun dan iman agar kita selalu diberi pelindungan dari paparan virus yang mengancam. Amin. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.